Hai, saya Fajar dan sebelumnya saya pernah bilang kalau saya kuliah bahasa Jepang di Semarang. Tepatnya adalah di Universitas Negeri Semarang atau di UNES dan prodinya adalah Pendidikan Bahasa Jepang. Jadi saya kuliah ke pendidikan yang gelarnya nanti kalau lulus adalah SPD. Banyak orang yang kalau baru ketemu saya atau udah nggak ketemu lama kemudian ketemu lagi nanya sekarang di mana atau kuliah di mana, dan saya jawab saya sekarang kuliah bahasa Jepang di UNES. Pertanyaan selanjutnya bakalan antara kuliah bahasa Jepang mau ke Jepang, atau pertanyaan yang sering dikasih sama orang yang nggak kenal biasanya sih, wibu ya mas? Atau biasanya kalau pertanyaan yang ini sih dari saudara, bisa apa ya, Pak D, Bude kayak gitu biasanya sih. Mereka nanya begini, kuliah bahasa Jepang mau jadi Naruto ya? Dan saya juga masuk di grup-grup persiapan masuk kuliah seperti SBMPTN, SNMPTN, atau sekarang UTBK di sosial media seperti Facebook. Dan kadang menemukan beberapa postingan yang tanya-tanya tentang jurusan-jurusan. Dan saya juga menemukan beberapa postingan maupun komen yang nanyain tentang gimana sih kuliah di sastra Jepang atau di jurusan bahasa Jepang itu. Jadi untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya bakal kasih tahu gimana sih kuliah bahasa Jepang menurut pengalaman saya sendiri. Dari awalan masuk kuliah, hal yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru masuk kuliah di pendidikan bahasa Jepang yaitu, apakah aku harus bisa bahasa Jepang dulu sebelum masuk jurusan bahasa Jepang? Dan jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena banyak dari teman-teman maupun adik tingkat saya yang dari awal masuk juga belum tahu sama sekali bahasa Jepang. Memang ada sebagian yang sudah dapat mata pelajaran bahasa Jepang di SMA-nya, tapi ada sebagian besar juga yang memang dari benar-benar dari nol atau dari awal memang mereka nggak tahu apa-apa tentang bahasa Jepang. Dan juga mata kuliah yang diberikan nggak akan langsung yang susah-susah amat. Malahan mata kuliah yang diberikan adalah mata kuliah yang emang untuk orang-orang yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Jadi biasanya sebulan pertama akan difokuskan untuk mempelajari huruf-huruf dasar seperti hiragana dan katakana, dan juga ungkapan-ungkapan dasar. Organisasi mahasiswa jurusan bahasa Jepang juga biasanya akan membuat program untuk belajar atau yang biasa disebut juga Benkyokai atau kelompok belajar. Mereka juga akan mempelajari tentang dasar-dasar bahasa Jepang supaya adik-adik tingkat yang baru masuk cepat bisa dan cepat bisa mengikuti mata kuliah sebagaimana mestinya. Kemudian keseharian. Mungkin banyak yang nanya kalau kuliah bahasa Jepang itu ngewibu terus ya? Nice. Atau kuliahnya ngapain aja sih? Nah, supaya lebih detail, kita sebutin aja satu-satu mata kuliahnya. Yang pertama adalah mata kuliah Bunpo, atau juga biasa disebut tata bahasa. Ya, di mata kuliah ini sesuai dengan namanya, jadi biasanya kita mempelajari pola kalimat beserta fungsinya. Kemudian juga ada chokai atau mendengarkan atau listening. Ya, seperti namanya, kita mendengarkan suatu audio atau CD, kemudian diberikan pertanyaan, sejauh apa kita bisa memahami audio yang diputarkan itu. Kemudian ada dokai. Dokai itu adalah mata kuliah membaca. Di sini kita akan diberikan teks bahasa Jepang yang kita harus baca dan kita tarik kesimpulan atau intisari dari bacaan tersebut, dan biasanya juga ada soal-soal juga. Di semester-semester awal, bacaan-bacaan yang diberikan juga nggak akan berat-berat banget, hanya sekedar bacaan-bacaan informasi-informasi dasar. Misalnya kalian pergi ke Jepang, seperti menu makanan atau iklan, atau juga peringatan-peringatan bahaya. Kemudian ada kaiwa. Kaiwa adalah percakapan. Ya, di mata kuliah ini seperti namanya, kita akan bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Biasanya akan dipasang-pasangkan atau berkelompok dengan sesama teman sekelas. Tapi pada awalnya akan didampingi oleh dosen. Jadi dosen akan memberikan arahan terlebih dahulu, kemudian dipasang-pasangkan itu supaya latihan sendiri-sendiri. Kemudian ada kanji. Jadi kita akan belajar huruf-huruf kanji, cara bacanya, cara nulisnya, artinya apa, dan lain sebagainya.
Untuk di awalan kuliah sendiri biasanya belum langsung dikasih kanji. Biasanya kita akan diberikan dulu hiragana dan katakana, terutama cara nulisnya. Biasanya nama mata kuliahnya adalah hyoki. Kemudian ada mata kuliah sakubung atau mata kuliah mengarang. Jadi di sini kita akan disuruh untuk menulis karangan. Di semester-semester awal biasanya belum diberikan seperti di semester 1, tapi mulai semester 2, kalau di tempat saya sendiri, mata kuliah sakubung baru akan diberikan pada semester 2. Itu tadi adalah mata kuliah yang akan ada terus dari semester awal sampai semester akhir. Ada juga mata kuliah yang akan tersebar di semester-semester tertentu, seperti sastra Jepang, sejarah Jepang, kebudayaan Jepang, ilmu fonetik bahasa Jepang, dan ada juga mata kuliah umum seperti di jurusan-jurusan lainnya. Dan karena di tempat saya adalah kependidikan, jadi mata kuliah kependidikan juga akan diberikan di jurusan saya. Kemudian soal ngewibu. Memang sebagian besar dari mahasiswa bahasa Jepang itu banyak yang suka dengan kebudayaan Jepangan, seperti anime, manga, ada yang wota, ada yang ngehe. Tapi ada juga yang biasa aja, seperti saya. Ada juga yang sukanya malah Korea-Koreaan, ada yang suka sholawatan, jadi nggak semuanya suka Jepangan. Dan kalau masalah ngewibu atau enggak, kalau di kuliah sendiri kita pakai bahan ajar yang nggak kewibu-wibuan kok, jadi yang formal, yang serius gitu. Untuk kehidupan berorganisasi juga biasanya di jurusan bahasa Jepang ada himpunan mahasiswanya sendiri ya, atau ada organisasinya masing-masing. Dan untuk UKM atau ekstrakurikuler juga ini mah kayak jurusan lain aja, sama aja. Kemudian kelebihan apa sih yang ada di jurusan bahasa Jepang selain kalau nonton anime bisa tanpa subtitle? Kalau kalian masuk jurusan bahasa Jepang, pastinya kalian ingin ke Jepang kan? Dan memang nggak salah kalian masuk ke sini. Banyak banget kesempatan untuk ke Jepang kalau kalian masuk ke jurusan bahasa Jepang. Mau itu sekolah, atau kuliah, atau kerja. Mungkin pernah dengar beasiswa Mombuka Gakusho. Mombuka Gakusho adalah, kalau di Indonesia sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ini punyanya Jepang. Mereka ngasih beasiswa untuk mahasiswa internasional, jadi mahasiswa dari Indonesia, dari negara manapun, untuk kuliah ke Jepang. Di beasiswa Mombuka Gakusho ini sendiri, ada banyak sekali program, termasuk program untuk undergraduate atau lulusan SMA, mau itu jenjang D2, D3 maupun S1. Ada juga program untuk research student, yaitu mahasiswa S2 dan S3. Ada teacher training atau pelatihan guru, dan ada beasiswa khusus untuk mahasiswa jurusan bahasa Jepang. Programnya hanya 1 tahun dan kita akan dikirim ke Jepang untuk mempelajari budaya Jepang di universitas di Jepang. Jadi kita jatuhnya kuliah ya. Saya sendiri sedang apply dan sedang menunggu pengumuman untuk program ini. Untuk beasiswa Mombuka Gakusho ini, karena ada 2 jalur, yaitu jalur embassy atau dari kedutaan dan jalur universitas. Jadi biasanya universitas-universitas yang ada jurusan bahasa Jepangnya akan punya suatu kerjasama dengan universitas di Jepang untuk beasiswa ini. Untuk magang sendiri, jurusan juga biasanya akan punya kerjasama dengan pihak ketiga atau penyalur kerja. Jadi tiap ada kesempatan untuk magang, kita akan diberi tahu. Kemudian karena kita akan ketemu sensei atau dosen dan juga senpai atau kakak-kakak tingkat yang pastinya lebih tahu kesempatan-kesempatan untuk pergi ke Jepang untuk kerja maupun kuliah, kita bisa tanya-tanya ke beliau-beliau untuk menambah wawasan kita dan mempermudah kita untuk pergi ke Jepang. Oke, tadi itu untuk kuliahnya. Nah, kita udah masuk ke dalam suatu jurusan, pasti kita ingin lulus juga kan? Nah, untuk lulus dari jurusan bahasa Jepang tuh gimana sih? Kebijakan tiap kampus itu berbeda, tapi di tempat saya sendiri ada syarat untuk pernah ikut JLPTN 3 atau mungkin di universitas lain lulus JLPTN 3 atau N2. Untuk yang belum tahu apa itu JLPT, bisa nonton video saya sebelumnya tentang JLPT. Saya akan taruh linknya di deskripsi. Kemudian yang pasti adalah tugas akhir atau skripsi. Skripsi jurusan bahasa Jepang sendiri, apa sih yang harus kita bahas di skripsinya? Analisis perilaku wibu terhadap suatu anime. Skripsinya sendiri bisa seputar linguistik bahasa Jepang atau kebahasaan. Bisa juga sastra Jepang, jadi kita meneliti tentang sastra-sastra Jepang seperti novel atau
karya-karya tulis dalam bahasa Jepang, film juga boleh. Dan karena di tempat saya itu pendidikan bahasa Jepang, jadi skripsinya juga boleh tentang kependidikan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya lulus saya akan dapat gelar SPD. Kalau untuk yang sastra sendiri akan dapat gelar SS, jadi sarjana sastra. S.S. Kemudian lulus mau jadi apa? Balik lagi ke pertanyaan yang awal, apakah kalau kita lulus kita bakal jadi Naruto? Dan jawabannya adalah enggak. Setahu saya, senpai atau kakak-kakak tingkat saya itu kerja sebagai penerjemah bahasa Jepang di perusahaan-perusahaan Jepang, atau ada juga yang jadi guru bahasa Jepang karena kita kependidikan. Tapi yang sastra juga tetap bisa jadi pengajar bahasa Jepang. Biasanya sih di LPK karena LPK itu biasanya menyediakan juga tenaga-tenaga kerja yang akan dikirim untuk ke Jepang. Kemudian ada juga kakak tingkat saya yang memulai usaha yang benar-benar nggak ada hubungannya dengan bahasa Jepang, seperti jualan makanan dan lain-lain. Kemudian ada juga kakak tingkat saya yang benar-benar kerja di Jepang, kerjanya juga kerja kantoran. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan pekerjaan, pilihan kita mau jadi apa setelah kita lulus dari jurusan bahasa Jepang. Terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka juga silahkan di like. Dan kalau kalian merasa ini berguna, silahkan di share. Dan mungkin bisa subscribe juga, mungkin. Dan silahkan kasih pendapat kalian di komentar di bawah. Fajar Desta, Mata Kontu.